Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan dari kelompok 3 dengan NIM 1902369. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic-basic pada CSS seperti margin, padding, dan yang lainnya ya. CSS margin. Pengertian margin dalam CSS. Margin merupakan sisi luar dari sebuah elemen, misalnya ingin mengatur jarak antar elemen. Margin juga bisa disebut spasi atau ruang kosong di dalam box. Model. Bedanya, margin berada di luar konten, yaitu yang membatasi sebuah elemen dengan elemen lain. Hal ini bisa dilihat dari sebuah gambar pada slide berikutnya ya. Nah, ini adalah gambar CSS box model. Di sini kita bisa lihat ya, itu ada margin, border, padding, dan konten. Jadi sudah saya beri tanda di mana itu margin. Margin digunakan untuk mengaplikasikan jarak tepi pada sebuah elemen bagian luar, tepi garis luar. Margin memiliki 4 macam penjabaran yang dapat digunakan secara terpisah sendiri-sendiri, yaitu margin top, margin right, margin bottom, dan margin left ya. Kemudian ada perbandingan dengan dan tanpa menggunakan margin. Terlihat, margin berada di lapisan terakhir box model. Jika tanpa margin, setiap elemen HTML akan saling lain. Nah, ini adalah contoh pada di mana program yang tidak menggunakan perintah margin. Terlihat itu ada 3 buah tabel yang menempel satu sama lain. Dan di sebelahnya ada contoh kode program. Nah, dengan kita menambahkan properti margin 20 pixel, maka hasilnya akan berubah seperti pada gambar di bawah ini. Hanya tinggal menambahkan margin 20 pixel. Maka kita sudah memberikan jarak. Nah, kemudian selanjutnya ada CSS padding. Padding adalah sebutan untuk spasi atau ruang di antara konten dan border. Gambar CSS box model berikut juga menjelaskan di mana letak padding. Jadi nggak beda jauh ya antara padding sama margin ternyata. Hanya beda dikit-dikit saja. Terus cara penulisannya ya. Tuh. Ini di sebelah kanan saya ada sebuah program yang dimana sepertinya hanya tidak ada perbedaan sama seperti margin. Cuma di sini bentuknya dalam kalimat ya. Tadi ada dalam bentuk tabel. Nah, CSS juga menyediakan properti terpisah agar kita bisa mengatur padding pada setiap sisi, yaitu dengan properti padding top, padding right, padding bottom, dan padding left. Sama seperti margin ya, ada margin top, margin left, margin right, dan margin bottom. Hanya saja ini dalam kalimat. Kemudian pengertian selektor, properti, dan value pada CSS. Pengertian selektor CSS. Karena pada CSS digunakan untuk mengubah dan tampilan dari tag HTML, CSS membutuhkan suatu cara untuk mengaitkan atau menghubungkan kode CSS dengan tag HTML yang sesuai. Hal ini yang dimaksud dengan selektor dalam CSS. Sesuai dengan namanya, selektor digunakan untuk mencari bagian web yang ingin dimanipulasi atau yang ingin di style, misalnya cari seluruh tag atau cari seluruh tag HTML yang memiliki atribut class warning. Jadi kalau kita mau nyari atribut warning nih ya, kita hanya tinggal pakai selektor aja, nanti dia akan mencari warning tersebut. Atau juga cari seluruh link yang ada dalam tag P ya. Selektor paling dasar dari CSS adalah tag dari HTML itu sendiri, misalnya tag P, ada I, H1, RI, dan lain-lain. Selektor di dalam CSS dapat menjadi kompleks tergantung kebutuhannya. Jadi selektor juga itu tergantung kebutuhan kita sendiri ya. Kemudian ada pengertian properti dari CSS. Properti CSS adalah jenis style atau elemen apa yang akan diubah dari sebuah tag HTML. CSS memiliki puluhan properti yang dapat digunakan agar menampilkan hasil akhir yang kita inginkan. Hampir semua properti dalam CSS dapat dipakai untuk seluruh selektor. Jika selektor digunakan misalnya untuk mencari seluruh tag, maka properti adalah efek apa yang ingin dimanipulasi dari tag tersebut, seperti ukuran teks, warna teks, jenis font, dan lain-lain. Jadi kita mau cari, tadi kan cari warning, terus sudah
cari warning itu mau kita manipulasi gitu tag tersebut itu atau cari tag yang lain. Kemudian ada value CSS nilai dari properti, misalkan untuk properti background color yang digunakan untuk mengubah warna latar belakang dari sebuah selektor. Value atau nilainya dapat berupa red, blue, black, atau white. Nah ini ada contohnya ya, ada gambarnya H2 selektor, propertinya apa, background color, value-nya warna hitam, font properti bold, value-nya juga bold. Bold style CSS untuk link atau elemen anchor. Seperti kita ketahui bahwa elemen link dapat diberi style dengan berbagai CSS property seperti color, font size, display, text decoration, dan lain-lain, hingga dapat membuatnya tampak seperti tombol button. Samping itu juga dapat diberi style menggunakan beberapa pseudo class, yaitu ada link style untuk elemen normal, belum diklik, a visit style untuk elemen elemen di mana link telah dikunjungi atau telah diklik. Ada hover. Nah, kita kayak hover kayak waktu praktikum kemarin kan. Style untuk elemen ketika mouse berada di atas elemen. Jadi ketika mouse ada di elemen tertentu, maka warna pada tabel tersebut berubah gitu. Aktif style untuk elemen ketika klik mouse atau mouse ditekan atau belum dilepas. Ada pseudo class link untuk linknya. Mungkin sebagian bertanya mengapa ada titik dua link, bukankah elemen otomatis merupakan link? Jawabnya mengacu pada spesifikasi CSS bahwa link di sini mengacu pada semua elemen HTML yang memiliki atribut href, yaitu elemen area dan link yang ada pada header untuk style sheet. Namun dari ketiganya hanya elemen yang dapat diberikan style, sehingga link atau link sama dengan ref, elemen yang memiliki atribut ref dengan nilai apapun atau cukup. Misalnya kita kalau link selanjutnya ya href itu kalau nggak salah. Pseudo class hover. Tentang hover akan aktif pada saat mouse berada di atas elemen. Kelas ini digunakan pada semua elemen. Namun khusus untuk browser dan Explorer versi 6 dan sebelumnya, pseudo class hover hanya dapat digunakan pada elemen anchor. Pseudo class hover pada elemen selain anchor salah satunya digunakan untuk membuat drop-down menu yang biasanya diterapkan pada elemen. Kemudian ada background Papa CSS. Di antara dua contoh di atas ini, di bawah ini berapa fungsi background CSS yang paling sering digunakan oleh seorang web designer. Ada background ya, keseluruhannya, artinya fungsi ini dapat menjalankan di beberapa fungsi background spesifik. Ya. Ada contoh tulisan dan pengertian background sites. Background site juga mendukung background image jika ingin menggunakan background dengan gambar. Bisa diberikan background size cover agar background dengan gambar lebih presisi sesuai layout. Background position untuk mengatur posisi background image bisa dikatakan untuk mengatur posisi gambar background vertikal ataupun horizontal. Nah, jadi ya sekian saja ya penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Bisa ditambahkan oleh teman-teman sekalian, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Ilham Ramadan, di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.